Perkenalkan, nama saya Syafina Ananda Putri dari kelas 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna bela negara. Dalam pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya membela negara. Ditegaskan dalam pasal 9 ayat 1 UU No. 1 tahun 2002 tentang upaya negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Menurut UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. B. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. A. Pasal ayat 3, B. Pasal 30 ayat 1, C. Pasal 30 ayat 2, D. Pasal 30 ayat 3, E. Pasal 30 ayat 4, F. Pasal 30 ayat 5. 2. Ketetapan MPR. 1. TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila UUD NRI tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 3. TNI merupakan tugas negara yang menyelenggarakan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan UU. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kepolisian Negara RI merupakan kepolisian nasional yang organisasi disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. 2. Dalam menjalankan perannya, Polisi Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. 3. Undang-undang. A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia. B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. C. Undang-Undang Nomor 34 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 68 yang menyatakan bahwa setiap negara wajib ikut serta dalam upaya membela negara. E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotominimalkan kepada pemerintah daerah. C. Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. A. Insiden bendera di Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Di Surabaya terjadi peristiwa insiden. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih pada tiang atas Hotel Yamanto Tunjukkan. B. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran mulai pada tanggal 15 Oktober 1945 sampai tanggal 20 Oktober 1945. Kurang lebih banyak 2.000 pasukan Jepang terhadap TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dan kedua pihak. C. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Terjadi pertempuran di Surabaya diawali oleh kedatangannya atau mendaratnya Kri 9 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigjen Malabi pada tanggal 25 Oktober 1445. Namun kedatangannya tersebut mengakibatkan terjadi kerusuhan dengan pemuda. D. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan
Miguel Behel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1445 untuk membebaskan Gerbel Betel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu yang dibonceng oleh Seradu, Belanda, dan Nits bahwa pimpinan Brigjen Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945, terjadi pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan Britista yang dikenal dengan Medan Area. Bandung Laut Api. Pada tanggal 21 November 1045, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1445 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Berbagai perundingan yang dilakukan sering kali dilanggar dengan berbagai alasan. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer sebagai 2 kali. Perang gerilya. Perang bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi tentara Belanda baik di jalan maupun di markasnya. Salah satu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. 2. Perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Janji Ligrajati. Perundingan Ligrajati adalah suatu perundingan antara Indonesia, Belanda, Iri Jati, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1945 yang bertujuan menghasilkan persatuan mengenal status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian Rhinefeld. Perjanjian Rhinefeld diambil dari nama sebut kapal perang memiliki Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara Indonesia dan pihak Belanda. 3. Ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman adalah usaha kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman dari dalam negeri. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa Indonesia dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Ancaman dari luar negeri. Ancaman luar negeri yang paling perlu diwaspadai pada saat ini adalah ancaman non-militer. Dengan berakhirnya perang dingin, maka ancaman militer semakin tidak menjadi perhatian. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. 1. Upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. 2. Perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Ideologi. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Sebagai warga negara, kita harus memahami nilai-nilai Pancasila serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Politik dan hukum. Mewujudkan mobilitas politik nasional dalam kelangsungan hidup pemerintah yang berdaulat yang dapat dilakukan dengan kelangsungan hidup pemerintah berdaulatan yang dilakukan dengan turut serta menyukseskan pemilihan umum kepala daerah Pilkada. Ekonomi. Dalam bidang ekonomi, setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya. Sosial budaya. Masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke memiliki keragaman suku, bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan. Pertahanan dan keamanan. Dalam mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat, sistem diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat.